Subhanallah. Ini rahmatullah menunjukkan apa? Nabi SAW untuk tetap menjaga kesehatannya, Nabi dengan apa? Salat malam. Nah, ternyata ketika bangun di tengah malam betul-betul otak dalam kondisi fresh, kondisi yang betul-betul mental sebaik-baik kondisi, fisik sebaik-baik kondisi, kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga membiasakan tidurnya di awal malam. Ini sunnah yang sering ditinggalkan. Zaman sekarang manusia sulit tidur di awal malam. Habis pulang kerja jam 9 malam, mereka mandi, makan malam, Masya Allah masih ngobrol, begadang, ngopi. Kemudian ada yang olahraga di malam hari. Kemudian ada yang subhanallah me time, pakai IG, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Tidur-tidur jam 1 malam, bangun-bangun fajar gak dapat. Atau bangun-bangun fajar pun dapat, tapi apa? Istirahat dia kurang. Nah, ini rahmatullah. Ya, kalau pengen hidup sehat, tentunya apa? Contoh lifestyle-nya Nabi. Bagaimana makannya Nabi? Bagaimana istirahatnya Nabi? Olahraga pilihan Nabi SAW. Ini yang perlu kita contoh. Al-Quran menjelaskan, menggambarkan bagaimana mereka ini sebagaimana disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kondisi mereka. Ya, kondisi mereka ya ketika malam seperti apa? Tatajafa junubuhum, tatajafa ayyabta'id. Ya, au yab'ud anil firash, yaitu lambungnya dijauhkan dari ranjang. Seringnya walaupun mereka tidur di awal malam, tengah malam, ya, sepertiga malam, mereka ini apa? Lambung mereka jauh dari ranjang, dari tempat tidur. Artinya apa? Mereka menegakkan sholat malam, ya. Dan mereka ini merasa mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut, ya, dan rasa harap, serta mereka menafkahkan apa yang ada dari rezeki yang kami berikan. Ini mereka, ya, yang patut kita contoh. Juga Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-17 sampai ayat ke-18. Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Ini kondisi mereka. Dahulu mereka itu ya sedikit sekali tidur di waktu malam. Mereka tidur di waktu malam sedikit, dan di akhir-akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam dan banyak istighfar. Ini kondisi mereka. Dalam kondisi Rasulullah dan para sahabatnya adalah apa? Orang yang berada dalam kondisi sebaik-baik zaman secara mutlak. Dari Adam alaihissalam sampai hari kiamat, sebaik-baik zaman adalah zamannya Nabi SAW hidup bersama para sahabatnya. Sampai Allah bersumpah, wal asr. Sebagian ulama menafsirkan al-asr di sini adalah sebaik-baik masa, yaitu apa? Masanya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Ini rahmatullah yang patut kita contoh. Sekali lagi, mereka tidurnya tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrem kiri. Tidur proporsional, ya. Dan tidurnya, kalau lihat tidurnya Nabi SAW adalah tidur yang paling seimbang. Tidur yang kita dapati apa? Perbaikan fisik yang pada tubuhnya, baik organnya, sarafnya, otaknya, juga termasuk apa? Perbaikan mental. Coba kalau orang kurang tidur 2 hari saja di antara kita 4-8 jam sama sekali nggak tidur, apa yang kita dapati? Diajak ngobrol dia sensitif. Diajak bicara nggak nyambung. Kenapa? Otaknya kurang oksigen, otaknya, sarafnya kelelahan. Nah, subhanallah sebaliknya, kalau orang kebanyakan tidur, apa yang terjadi? Tubuh dia, saraf-sarafnya akan lemah, otaknya lembab. Banyak tidur bukan tambah sehat. Sebagaimana banyak makan bukan tambah sehat. Banyak tidur, banyak makan ternyata apa? Menimbulkan penyakit kejiwaan. Ya. Orang yang banyak tidur ternyata semakin didorong untuk banyak berbuat maksiat. Orang yang banyak makan, kata Imam Al-Ghazali, juga Imam Syafi'i, juga Ibnu Qayyim, orang yang banyak makan dia adalah orang yang mudah untuk melakukan atau mendatangi maksiat.
Subhanallah. Ini rahmatullah jami'an. Orang yang banyak tidur semakin lemes. Orang yang banyak tidur hafalannya lemah. Orang yang banyak tidur tubuhnya semakin lembab. Orang yang banyak tidur apa yang dia makan dan yang dikeluarkan gak seimbang. Sehingga apa? Unsur dari tubuh dari makanan dia akan terjadi fermentasi di tubuh dia dan akan menjadi sumber penyakit. Subhanallah. Ini rahmatullah. Islam betul-betul indah. Gak ada agama seindah agama Islam. Ya, Islam betul-betul sempurna sampai Muhammad bin Muflih menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi Anda agama untuk Anda semua, termasuk apa? Termasuk bimbingan tentang kesehatan kata beliau yang dibawa Nabi SAW masuk dalam konteks ayat ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Kalau kita lihat pula bimbingan Nabi SAW dari istirahat tidur saja. Untuk apa? Bukan hanya untuk menjaga kesehatan kita. Bukan. Tapi juga untuk menjaga apa? Jiwa kita. Plus yang ketiga, untuk menjaga diri kita dijauhkan dari makar-makar setan terkait istirahat kita. Contoh, diajarkan Nabi SAW untuk kita istirahat siang. Nanti akan kita sebutkan macam-macam istirahat siang ada 3. Kenapa? Nabi bersabda, ya, qil fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah, istirahatlah Anda istirahat siang, karena setan gak istirahat siang. Setan gak istirahat siang, mencari manusia, menggoda manusia siang hari. Dan qailulah di masa silam yang sering terjadi adalah sebelum zuhur, sebelum zawal syams, sebelum masuk zuhur. Dan begitu pula subhanallah syaitan melakukan makar. Di antaranya bagi mereka yang masuk rumah enggak baca zikir bismillahi assalamualaikum. Ketika ada istrinya enggak baca bismillahi assalamualaikum. Atau mereka masuk rumah rame-rame dalam keadaan di rumah enggak ada orang satupun, dibaca bismillahi assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kalau baca doa seperti ini, apa kata setan? Celaka. Malam ini kami nggak dapat tempat tidur. Malam ini kami nggak dapat makan malam. Di sini menunjukkan agar kita dijauhkan dari makar setan. Diajarkan zikir-zikir. Ternyata setan ikut tidur masuk rumah bersama kita kalau kita nggak baca zikir. Begitu pula setan ketika kita tidur menjadikan telinga kita sebagai toilet, dikencingin biar kita nggak dengar suara adzan. Begitu pula hidung kita dijadikan tempat tidur mereka. Ya, mereka tidur apa? Ala khayashumihim, tidur di hidung-hidung kita. Begitu pula setan, sebagaimana disampaikan Nabi SAW dikabarkan, kalau kita tidur, apa yang dilakukan setan? Setan melemparkan 3 ikatan. Ikatan pertama dilempar ke leher, itu sambil setan mengatakan, alaika num tawil farqud, bagi Anda tidur yang panjang, tidurlah yang panjang, disihir sama setan. Ikatan kedua sama, alaika num tawil farqud. Ikatan ketiga sama. Makanya ketika bangun tidur dibimbing Nabi SAW untuk apa? Bangun tidur pertama kali yang dilakukan ketika bangun tidur adalah Anda melakukan satu yang mungkin Anda lupakan, cuci tangan dahulu 3 kali. Sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, ya, bahwasanya ketika bangun tidur kita dibimbing untuk mencuci tangan kita 3 kali. Apa kata Nabi? Fa innaka la tadri aina batat yaduk. Karena kalian tidak tahu, Anda tidak tahu di mana tangan Anda bermalam. Ada orang-orang di masa silam ketika disampaikan hadis ini oleh seorang ulama di masa silam, dia mengatakan, menyangkal hadis ini, meremehkan hadis ini. Dia katakan, saya tahu di mana tangan saya bermalam. Saya tahu di mana tangan saya tidur. Kata dia, tangan saya tidur adalah di ranjang saya. Padahal Nabi menyampaikan hadis ini, kenapa? Karena kalau kita tidur, akal kita hilang. Makanya rufi'al qalam an thalath. Gak dicatat dosa bagi kita kalau kita gak sadar kalau kita tidur. Ya, kalau kita tidur, ya kita nggak tahu tangan kita bermalam di mana. Mungkin permisi di kemaluan kita, mungkin di lubang dubur kita, mungkin di kemaluan pasangan hidupnya, kita nggak tahu. Mungkin sedang, kata Imam Syafi'i, megang tikus, atau mungkin megang kecoa dan lain sebagainya. Makanya cuci tangan 3 kali. Orang ini yang tidak suka dengan sunnah Nabi, ngatakan apa? Tangan saya
tidurnya di ranjang, saya tahu. Kemudian apa yang terjadi esok harinya? Allah siksa dia. Dimasukkan oleh Allah dengan cerita ini, cerita yang sahih sanadnya, dimasukkan oleh Allah ujung jari dia sampai siku dia ke lubang dubur dia. Subhanallah, sampai akhir hayatnya. Nah, sampai akhir dijadikan apa? Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan apa? Siksaan yang lain apa? Allah jadikan perut dia sakit selama 9 bulan. Ketika sudah 9 bulan, tiba-tiba keluar dari lubang duburnya seekor hewan seperti kelinci, kepalanya seperti ikan, punya 4 taring, atas dan bawah. Kata laki-laki ini, demi Allah, hewan inilah yang mencabik-cabik isi perut saya. Nah, satu kisah ini yang tadi bagi orang yang meremehkan, nggak mencuci tangannya untuk sebelum wudhu ketika bangun tidur, dimasukkan apa? Ujung jarinya sampai sikunya. Adapun kisah tadi yang Allah jadikan perutnya sakit selama 9 bulan, kemudian keluar hewan yang seperti kelinci, kepalanya seperti ikan, punya 4 taring, bagi dia yang menghina sunnah Nabi yang satunya, yaitu bersiwak. Kebiasaan Nabi SAW setelah bangun tidur bersiwak, membersihkan giginya dengan kayu siwak. Waktu itu ada seorang ulama menawarkan untuk menggunakan siwak. Apa kata dia? Sambil siwaknya diambil, siwaknya dipegang, diletakkan di dekat lubang duburnya, permisi, sambil mengatakan, siwak ini biasanya untuk membersihkan lubang dubur saya setelah saya buang air besar. Allah jadikan hewan tadi di dalam perutnya selama 9 bulan. Makanya hati-hati, jangan coba-coba menghina sunnah Nabi. Ya, Nabi telah bersabda, rubba rajulin yatakallam bil kalimah min sakhatillah la yulki fiha balan yahwi biha ila jahannam. Ini wasiat Nabi. Karena Nabi sayang pada umatnya, jangan dilakukan hal-hal yang seperti ini, meremehkan sunnahnya Nabi. Apa kata Nabi? Bisa jadi seorang lelaki ini bicara dengan satu ucapan, satu kalimat yang membuat Allah murka. Ya, kalimat ini diucapkan gak pikir pakai otak, Allah akan geret dia ke jahanam. Hati-hati. Mencuci tangan diremehkan, pakai siwak diremehkan. Hati-hati kalau ada orang jenggotan dibilang kayak kambing. Hati-hati. Ada orang celana nyingkrang dibilang kebanjiran. Hati-hati. Ini semua sunnahnya Nabi SAW. Kalau belum bisa mengamalkan sunnah, jangan cela, jangan maki. Cukup ucapkan, saya belum siap untuk menjalankan sunnah yang satu ini. Itu lebih adil, lebih insaf daripada mencela sesuatu yang belum dia bisa amalkan. Nah, yang kaum wanita melihat satunya pakai jilbab panjang, satunya pakai nikop penutup wajah, ada yang pakai burqa, dibilang ini ninja, dibilang yang pakai jilbab panjang ini rambutnya kutuan dan lain sebagainya. Hati-hati, kalau Allah marah, nih siksaan Allah sangat berat. Ya, mending saya belum siap. Nanti kalau sudah saatnya siap, saya akan jalankan sunnah yang satu ini. Ini rahimakumullah jami'an. Fa ini ketika bangun tidur, ya, cuci tangan dulu. Kemudian apa? Baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, dengan segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kami ini mati. Kenapa? Karena nom itu akhul maut. Tidur adalah saudara kematian. Tadi tidur, kita ini alhamdulillah dibangunkan lagi sama Allah. Alhamdulillah. Itu syukur pertama kali yang kita ucapkan setelah kita bangun dari tidur, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Jangan lupa kita dihidupkan kembali, harusnya kita bersyukur. Jangan dihidupkan kembali bangun dari tidur, bangun-bangun sudah ngelihat maksiat, lihat HP, ya isinya konten-konten yang haram. Bangun-bangun sudah minum khamr. Bangun-bangun sudah gak sholat 5 waktu. Bangun-bangun gak melangkahkan kakinya ke masjid. Bangun-bangun sudah berzina. Nasallahu afiyah. Ini gak syukur nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita baca doa ini, satu ikatan yang sudah dilempar oleh setan lepas. Kemudian kita melangkahkan kaki kita, beranjak untuk berwudu. Ikatan yang kedua lepas. Kemudian kita sholat malam. Ikatan ketiga lepas. Apa kata Nabi SAW? Fa asbaha, ya, tayyiban nafs,
nasyita. Barang siapa melakukan sunnah yang seperti ini di pagi harinya, dia akan menjadi orang yang hatinya, yang jiwanya baik, dan apa? Menjadi orang yang semangat. Tuh, ambil sebabnya biar kita semangat. Ya. Kemudian kalau ini nggak dilakukan, apa kata Rasulullah? Fa'asbaha khabithan nafs kaslana. Kalau sunnah ini nggak dilakukan, apa kata Nabi SAW? Dia akan menjadi jiwanya yang buruk, dan dia ini apa? Menjadi pemalas. Ini rahimakumullah jami'an. Perlu diketahui, tidur ini, kalau lihat dari terkait tidur, coba kita tadabburi bagaimana kondisi Allah. Apakah Allah tidur? Bagaimana tidurnya Nabi kita dan para Rasul? Bagaimana tidurnya kita sendiri? Nah, sebenarnya datang dalam dalil sebagaimana disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ya, bahwasanya dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari menyendiri, Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jal la yanam wa la yanbaghi ayyanam. Sesungguhnya Allah tidaklah tidur. Allah tidak tidur, tidak ngantuk, dan tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Oleh karena itu nggak boleh kita sebagai seorang hamba mencontoh sifat-sifat Allah. Allah sombong, Allah punya sifat sombong, Allah nggak tidur, dan lain sebagainya dari sifat Allah. Nggak boleh, karena itu kekhususan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh dicontoh oleh hambanya. Kalau ada hamba nggak tidur, itu berarti hamba yang cacat. Kalau ada manusia nggak bisa tidur, kalau tidur butuh obat diazepam, kalau tidur butuh obat penenang, kalau mau tidur harus melakukan proses tertentu misalnya. Kalau tidur nggak nyaman, kalau tidur sering bangun pipis sampai 5 kali, kalau tidur selalu terperanjak kaget, ini berarti nggak normal, nggak sehat tidur dia. Dia nggak apa, sebagaimana dikatakan oleh dokter klasik Cina, sehat itu apa? Enak makan, enak tidur, enak perasaan. Ini orang nggak enak tidurnya, berarti nggak sehat. Sedangkan Allah nggak tidur. Itulah kesempurnaan Allah. Kalau ada manusia nggak tidur, itu bukan sempurna, namanya cacat. Justru manusia yang sempurna, dia tidurnya normal. Ya, sedangkan Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, ketika Nabi SAW berkata kepada Aisyah, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ya Aisyah, ainai tanaman wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, kedua mataku itu tidur, tapi hatiku nggak tidur. Makanya Nabi SAW terkadang turun wahyu dalam keadaan beliau sedang tidur. Ya, pernah Nabi SAW dalam kondisi tidur diajak oleh malaikat Jibril untuk melihat kondisi neraka, untuk melihat kondisi alam kubur. Subhanallah. Pernah Nabi SAW tidur, ya, juga Nabi SAW datang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya Muhammad, qul fi salatik. Wahai Muhammad, katakan, bacalah doa dalam salatmu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftunin wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Baca doa ini ketika Anda salat. Mungkin ada yang belum hafal, hafalin doa ini. Ini adalah doa agar kita dimudahkan untuk mendatangi ketaatan Allah, agar kita dimudahkan untuk menjauhi semua kemaksiatan Allah, agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, agar manusia mencintai kita. Ini diantara keutamanya doa ini. Subhanallah. Ini rahimahumullah. Rasulullah dua matanya tidur tapi hatinya nggak tidur. Ya, beda dengan kita. Ya, kita ini matanya tidur, hati kita lalai. Kadang mimpi maksiat, mimpi buruk, ya. Subhanallah. Makanya nom akhul maut, tidur adalah saudara kematian. Makanya ketika kita tidur, kadang ketika malam hari roh kita keluar. Bukan roh kita, semua roh kita, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan ketika kita tidur sebagian roh kita keluar. Ya, kalau semua roh keluar, ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa ketika kita tidur sebagian saja roh kita yang keluar? Ya, makanya doa sebelum tidur
bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah, ya, aku mati, dan dengan namamu ya Allah aku engkau hidupkan. Makanya an-naum akhul maut, tidur adalah saudara kematian. Wah, ini rahmatullah jamaah yang patut kita ketahui. Sekali lagi Nabi SAW, ya, Nabi SAW di antara bimbingan beliau sebelum tidur, Nabi SAW membiasakan wudhu sebelum tidur. Sebagaimana dalam sabdanya, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, idza ataita majja'ak, ya, fatawadda wudu'aka lis-salah thumma taji' ala shikkikal ayman. Ya, kalau Anda hendak mendatangi ranjang Anda, hendaknya Anda berwudu sebagaimana Anda wudunya ketika Anda sholat. Kemudian kalau Anda beranjak tidur, miringlah miring ke kanan. Ini pertama sunnahnya sebelum tidur berwudu. Kedua, tidurnya miring ke kanan. Ini ada hikmahnya. Ya, jangan tinggalkan sunnah demi sunnah. Hukum asalnya tidur adalah mubah. Namanya mubah, nggak dicatat pahala di sisi Allah, wala nggak dicatat dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sia-sia tidurnya kita. Seandainya kata kedokteran modern zaman sekarang, tidur kita rata-rata 7 jam. Ya, satu hari itu ada 24 jam, berarti kira-kira sepertiga hari kita habis untuk tidur. Berarti gak ada dosa, gak ada pahala. Seandainya umur kita 60 tahun, berarti sepertiga dari 60 habis untuk tidur, yaitu 20 tahun umur kita habis untuk tidur. Gak ada pahala, gak ada dosa. Oleh karena itu, perkara yang mubah ini, dari tidur kita ini, jadikan nilai pahala dengan apa? Jalankan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Tidur, niatkan untuk bisa bangun malam. Tidur di awal malam untuk bisa bangun malam, untuk bisa mendatangi sholat fajar. Tidur, jalankan sunnah-sunnah tidur yang diajarkan Nabi SAW. Tidur miring ke kanan adalah tidur yang paling sempurna. Kalau kedokteran modern mengatakan tidur yang paling baik adalah tidur telentang dan bantal di bawah leher. Ternyata sudah dibantah jauh-jauh sebelumnya oleh apa? Nabi SAW. Tidurnya miring ke kanan, keutamaannya banyak. Satu, ketika tidur miring ke kanan, jantung kita di sebelah kiri, sehingga jantung kita tidak ditekan oleh paru-paru, sehingga kita bukan menjadi insan-insan yang deep sleep. Tidur sangat dalam, sulit untuk bangun, susah untuk bangun, sholat malam pun susah. Ya. Kedua, jantung gak terasa pengap dan sesak. Kemudian yang ketiga, posisi liver ada di sebelah kanan, sehingga tidak menekan lambung. Seandainya tidur miring ke kiri, jantung akan ditekan oleh paru-paru dan lambung akan ditekan oleh liver. Nah, subhanallah. Yang faedah berikutnya, lambung ternyata dari mulut sampai ke lambung seperti hurufnya huruf J. Turun ke kiri sedikit, kemudian ke kanan. Saat itu ketika ke kanan, ketika makanan masih ada sisa makanan, searah dengan arah lambung. Subhanallah. Faedah berikutnya, ternyata ketika tidur miring ke kanan, didapati tulang punggung betul-betul lurus. Coba kalau Anda punya HNP, tulang punggung terjepit, Anda tidur telentang di atas spring bed, maka yang paling jatuh ke bawah sesuai gravitasi bumi adalah yang paling berat bobotnya, seperti permisi akramakumullah, seperti bokong. Akan ke bawah sehingga tulang punggung tidak lurus. Subhanallah. Ini disebutkan berarti tidur yang paling sempurna adalah tidur miring ke kanan. Adapun menurut kedokteran modern, dokter Obsgyn, untuk ibu hamil di usia 6 bulan gak boleh tidur miring ke kanan, harus tidur miring ke kiri, itu pun menggunakan guling. Karena dalilnya apa? Karena akan ada hujahnya, akan ada apa? Pembuluh darah yang terjepit sehingga tidak sampai kepada janin. Sekali lagi, kalau Nabi bilang atau menganjurkan tidur miring ke kanan, maka PR bagi dokter Obsgyn tetap harus meneliti, ya, tidur miring ke kanan bagi ibu hamil 6 bulan pasti masih ada kebaikannya dengan tetap miring ke kanan. Harus diteliti. Seperti kalau ada mengatakan HIV gak ada obatnya, hepatitis B gak ada obatnya, kemudian TBC gak ada obatnya. Jangan,
Dokter muslim nggak boleh berkeyakinan seperti ini. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila." Allah nggak akan turunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan obatnya. Taulah orang yang tahu dan nggak taulah orang yang nggak tahu. Kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum.
Baik, kita lanjutkan mengingat sekali lagi firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, sungguh telah Allah jadikan bagi diri kita semua ya pada Rasulullah itu uswah hasanah, contoh yang baik. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengharap Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan mereka adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah. Nah, termasuk apa? Kita lihat bagaimana istirahatnya Nabi. Dari sisi waktu, Nabi antara ekstrem kiri, ekstrem kanan. Dari sisi waktu, ya, nggak terlalu lama juga, nggak terlalu banyak tidur juga, nggak pernah nggak tidur. Artinya tetap diistirahatkan ketika membutuhkan. Dan dari sisi apa? Dari sisi tidurnya juga demikian. Dari sisi tidurnya, ranjangnya Nabi, nggak ada ranjang Nabi yang terlalu tinggi, harus naik tangga dulu. Juga ini ekstrem kanan. Yang ekstrem kiri, ranjangnya Nabi juga apa? Tidurnya Nabi apa? Bukan berarti tidurnya Nabi sama sekali nggak pakai ranjang, nggak sampai pengalas, nggak pakai sama pengalas sama sekali, nggak. Tetap Nabi ada pengalasnya. Nah, dari kulit hewan, bulunya hewan, ada juga dari bahan kurmanya, pohon kurmanya sebagai penghangat. Ini menunjukkan apa? Nabi mengambil sebab. Tapi apa? Gak ekstrem kanan terlalu tinggi pakai tangga, gak ekstrem kiri langsung tidur di lantai, mentang-mentang saya zuhud. Bukan demikian. Tidur langsung di lantai. Akhirnya apa? Kena paru-paru basah, kena rematik dan lain sebagainya. Nah, Nabi subhanallah tidurnya juga di tengah-tengah, dari waktunya juga dari tempatnya. Nah, juga subhanallah diteliti kedokteran modern zaman sekarang, minimalnya tidurnya kita itu 30 cm di atas lantai, minimalnya. Kenapa? Karena hawa bawah ini yang bahaya, anginnya yang bahaya, subhanallah. Bagaimana indahnya Islam menjelaskan. Dan ritmenya tubuh kita sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, riwayat Imam Bukhari juga, bahwasanya Nabi SAW tidurnya juga di awal malam. Ya, tidurnya Nabi SAW juga di awal malam. Ya, sebagaimana disampaikan, bahwasanya sahabat mengatakan, kana Nabi SAW yakrahu an-naum qabla al-isya wal kalam ba'dal isya. Nabi membenci orang yang tidur sebelum isya. Kenapa? Karena waktu isya, maghrib isya pendek, khawatir dia terlewat, gak bisa sholat jamaah. Nah, dan Nabi membenci apa? Banyak ngobrol setelah isya. Banyak ngobrol setelah isya. Wah, ini contoh bimbingan dari Nabi SAW. Ya, bimbingan dari Nabi SAW. Kemudian juga, subhanallah, termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah diantaranya dalam Sahihain dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza awa ahadukum ila firasyih falyakhud dakhilata izarihi falyanfudh biha firasyahu wal yusammillah fa innahu la ya'lam ma khalfahu ba'dahu ala firasyih." Kata Nabi SAW apa? Kalau Anda hendak tidur, termasuk sunnah yang dilupakan, yaitu apa? Hendaknya Anda melihat di balik selimut. Anda mengkibas-kibaskan apa yang di atas spray. Kenapa? Karena kita nggak tahu di balik spray itu ada apa? Ada kalajengking, ada ular, atau bisa jadi ada jin yang tidur di atas kasur. Makanya dilihat, dikibasin sambil baca bismillah, usir mereka semua. Nah, gak heran kalau subhanallah sebagian manusia pulang kerja, ya, ndak wudu, ndak cuci kaki, ya, sampai rumah langsung tidur, ndak tahu di atas ranjang ternyata ada jin. Ya, tidur apa? Jadilah istilah tindihin. Ya, jin sedang menindis dia. Nah, kenapa? Karena dia sudah mendolimi kaum jin. Nah, wah ini coba sunnah yang diajarkan Nabi SAW, ya, bukan untuk kesehatan fisik psikis kita, tapi apa? Dari gangguan jin. Baik medis non medis diajarkan oleh Nabi SAW.
Juga termasuk bimbingan Nabi SAW, ya, ketika hendak tidur, selain baca doa Bismikallahumma amutu wa ahya, juga apa? Mengumpulkan kedua tangannya, ya, mengumpulkan kedua tangannya, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kumpulkan kedua tangannya, baca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sambil ditupin, ya. Kemudian dibasuhkan ke kepalanya dan tubuh yang bisa dijangkau. Dilakukan selama 3 kali. Ya, ini harus dilakukan. Amalkan sunnah seperti ini. Biar apa? Setan gak bikin makar pada diri kita. Juga Nabi SAW sambil tidur miring ke kanan, kadang tangannya diletakkan di pipinya, tapak tangannya. Sambil Nabi banyak apa? Bertahmid, bertasbih, bertakbir, ya, atau bertahlil, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sampai apa? Dikalahkan oleh rasa kantuknya. Bukan sebelum tidur taruh earphone dengerin musik, bukan. Subhanallah, hati-hati, Nabi sudah bersabda, ya, satukthiru fi akhir zaman al-khasaf wal qadhf wal masakh wal zalazil, akan muncul nanti di akhir zaman. Ini kita jarang dengar hadis seperti ini, hadis yang sahih. Akan muncul di akhir zaman meteor berjatuhan, gempa bumi sering berulang-ulang, bumi ditenggelamkan, ambles, manusia dirubah wujudnya menjadi hewan. Nasallallahu afiyah. Sahabat saking takutnya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata takunu dzalika ya Rasulullah? Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Idza kathura al-qainat wal ma'azif wa idza syuribatil khumur. Jikalau apa? Bidu wanita, para penyanyi merajalela, alat musik dihalalkan, khamr, minuman yang memabukkan, atau sabu-sabu, segala sesuatu yang menutup akal dikonsumsi, saat itu akan muncul 4 hal ini. Subhanallah. Di zaman Rasulullah gak ada gempa bumi. Di zamannya Abu Bakar sekalipun gak ada gempa bumi. Di zamannya Umar bin Khattab gempa bumi hanya sekali pada tahun 20 Hijriah. Setelah itu terus muncul banyak gempa bumi. Kenapa? Semakin jauh dari Nabi Muhammad. Kita selama ini gak tahu kalau musik itu dilarang, kalau musik itu menimbulkan malapetaka. Taunya apa? Ini perkara baru ini. Mana ada musik larang? Dari dulu kita dengerin musik. Iya, dalilnya baru tahu. Kita baru tahu. Kalau sudah tahu dalil, cepat ambil dalil ini. Subhanallah. Ya, wah, ini diantaranya penyebabnya malapetaka. Rahmani wa rahmakumullah jami'an. Oleh karena itu, apa, ketika tidur jangan dengerin musik, juga jangan dengerin Al-Quran, jangan. Kenapa? Bukan termasuk perkara mengagungkan Al-Quran, syiar Islam. Bukan dengan didengerin sampai kita tertidur. Berapa banyak dokter mendapat laporan orang meninggal ketika earphone ada di telinganya. Kenapa? Gelombangnya ternyata mematikan. Subhanallah. Inilah rahmatullah jami'an. Nah, kalau dinasihatin jangan sampai baper, sensi. Oh, musik ternyata dilarang sama Nabi. Ini aliran apa lagi? Bukan Nabi yang bilang. Nabi yang bilang, yang mewasiatkan. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah, baca Al-Quran, hati kita tenang? Bukan dengan musik. Nah, ini rahmatullah jami'an. Ini bimbingan Nabi SAW. Kemudian apa? Berikutnya baca ayat kursi sebelum tidur. Dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan diantaranya dengan baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Nah, ini benteng-benteng yang perlu kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, ya, yang terakhir, tidur siang hari dibagi menjadi 3. Hailulah, qailulah, wa ailulah. Ini kata Imam Syafi'i. Adapun kata Ibnu Qayyim, hurqun, khulqun, wa humqun. Kalau tidur malam sudah kita bahas, sekarang tidur siang. Tidur siang dibagi menjadi 3. Pertama apa? Hailulah, kata Imam Syafi'i. Kenapa dinamakan hailulah? Li'annahu yahillu anka rizq. Karena apa? Di pagi hari waktu rezeki disebarkan, kok tambah tidur. Jangan. Sekali lagi hukumnya ini makruh. Nabi gak menyebutkan, tapi para ulama mengatakan makruh. Kemudian ailulah, atau apa? Humkun, kata Ibnu Qayyim. Tidur yang menyebabkan kedunguan. Tidur yang menyebabkan penyakit. Kapan? Tidur antara asar dan maghrib. Sekali lagi gak ada datang dalilnya dari Nabi, tapi apa? Ulama mengatakan makruh. Adapun yang datang dari Nabi tadi apa? Hadis yang disebutkan apa? Nah, Nabi SAW an-naum
qabla isya. Nabi melarang tidur sebelum isya, itu baru dilarang Nabi. Tapi kalau tadi makruh menurut para ulama. Berikutnya, tidur yang sesuai bimbingan Nabi, tidur atau istirahat di siang hari. Yang setan enggak tidur atau istirahat di siang hari. Kata Nabi apa? Qil fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah Anda di siang hari, istirahatlah Anda di siang hari, karena setan enggak istirahat, enggak tidur di siang hari. Naam. Juga dalam hadis yang lainnya, hadis yang dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, "Ista'inu bil qailulati liqiyamika fil laili." Ambillah Anda sebab istirahat di siang hari agar Anda kuat menjalankan sholat malam. Orang bisa menjalankan sholat malam ada dua sebab. Sebab maknawi dan sebab hissi. Sebab hissi apa? Ambil sebab di siang hari untuk tidur, biar malamnya kuat sholat malam. Jangan terlalu lelah di siang hari. Kemudian sebab apa? Sebab maknawi, jangan bermaksiat di siang hari. Kata para ulama, maksiat kita di siang hari mencegah diri kita untuk bisa bangun malam untuk menegakkan sholat malam. Nah, ini kemudian qailulah. Kapan qailulah? Di zaman dahulu sering, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, qailulah itu tidur sebelum zawali syams, sebelum zuhur. Ya, qailulah yaitu apa? Tidur sebentar aja. Ya, walaupun 10 menit, 15 menit, 20 menit tidur siang hari menjelang zuhur. Adapun orang kantoran biasanya setengah 12 sudah keluar. Manfaatkan untuk menjalankan sunnah seperti ini, istirahat di musola di kantor Anda. Jalankan sunnah biar nanti malam bisa kuat sholat malam. Ya, bagaimana dengan hari Jumat? Apakah tidurnya di hadapan khotib yang sedang khutbah? Untuk hari Jumat, di antara ada yang mengatakan tidurnya setelah sholat Jumat. Juga ada ulama yang mengatakan semua waktu qailulah setelah sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Alhasil, ambil kesempatan Anda untuk istirahat siang. Dan sekali lagi, bagi Anda yang kerja siang kemudian sampai malam, Anda ngerasa Anda gak akan bisa bangun sholat malam karena lelah di siang hari, lakukan sholat witir Anda setelah sholat isya. Sholat malam termasuk sholat witir, termasuk bagian sholat malam. Sholat malam gak ada syaratnya harus tidur dulu, gak ada. Setelah sholat isya, lakukan sholat witir 3 rakaat. Karena Anda khawatir apa? Khawatir nanti ketika bangun fajar terlambat, atau khawatir bangun-bangun gak sempat sholat malam langsung adzan fajar. Sekali lagi, gak ada kesempatan untuk jawab kecuali barusan adalah menjawab satu pertanyaan dari sholat witir barusan. Jika Anda ternyata sudah niat sholat malam, sudah niat sholat witir, tapi karena lelah Anda gak sengaja, Anda gak dapat waktu sholat malam kecuali apa? Sudah fajar, maka boleh Anda mengqadha. Ini sunnah yang dilupakan. Seperti Nabi, dari hadis Aisyah, ya, Nabi biasa sholat malam itu 11 rakaat. Ketika Nabi ketinggalan, sudah dapat fajar, gak sempat sholat malam, diqadha esok harinya. Ketika duha, kapan? Ketika waktu duha diqadha jadi 12 rakaat. 11 rakaat jadi genap. Anda juga demikian. Kalau biasa salat witir 3 rakaat, ternyata saking lelahnya enggak bangun, sudah adzan fajar, maka Anda qadha besoknya, diqadha ketika duhanya, yang biasa 3 jadi 4. Yang biasa witir 5, witirnya jadi 6. Yang biasa witir ada yang 1 rakaat, berarti qadhanya 2 rakaat. Nah, ini sunnah yang dilupakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi bekal kita semua, pemberat timbangan kita di mizan hasanatina. Ya, sekali lagi perlu kita untuk banyak duduk menuntut ilmu untuk memberantas kejahilan dari diri kita. Menuntut ilmu bukan untuk membodohkan orang. Menuntut ilmu bukan untuk dikenal sebagai seorang alim, tapi menuntut ilmu niatkan lurus, niat kita untuk apa? Membebaskan diri kita dari kejahilan. Inilah sebaik-baik jihad di zaman sekarang, bukan dengan senjata. Jihad zaman sekarang untuk memberantas kebodohan, untuk membantah kebatilan, untuk membantah kesesatan dengan lisan kita, dengan tulisan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.